Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Takiananta Fauzan dengan NIM 12505120416 dari S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul penerapan model hybrid time series dan regresi linear berganda dalam peramalan volatilitas XAU USD untuk sistem pendukung keputusan investasi. Jadi di sini saya coba bikin program yang bisa prediksi harga emas pakai dua metode sekaligus. Nanti saya bakal jelasin step by stepnya. Pertama, pertama kenapa saya pilih topik ini? Jadi emas atau XAUUSD itu udah lama dikenal sebagai aset safe haven. Jadi orang-orang lari ke sana kalau ekonomi lagi kacau lah. Tapi masalahnya harga emas itu sekarang fluktuatif dan susah diprediksi. Makanya banyak investor-investor itu yang masih pemula itu sering ambil keputusan yang salah. Jadi rungkat lah atau rugi lah. Nah, di penelitian saya ini eh kalau di penelitian-penelitian sebelumnya itu masih menggunakan satu metode aja, atau time series analysis doang atau regresi linear doang. Makanya problemnya di sini kalau time series analysis tuh bagus buat nangkep pola waktu, tapi dia gak bisa lihat faktor eksternal kayak nilai tukar dolar atau dan lain sebagainya. Nah, kalau di regresi linear sendiri dia tuh bagus buat variabel tapi kurang kalau untuk harga yang tiba-tiba lonjak jangka pendek gitu. Makanya jadi gap ini saya coba gabungin keduanya untuk prediksi harga emas. Lanjut di rumusan masalah. Dari sini muncul rumusan masalah saya itu bagaimana membangun sistem prediksi harga emas yang lebih akurat dengan menggabungkan exponential smoothing dan regresi linear berganda. Tujuannya apa? Supaya investor tuh punya alat bantu buat ngambil keputusan yang lebih presisi lah dibanding kalau cuma pakai satu metode doang, beli atau jual di waktu yang tepat gitu emasnya. Seperti itu. Untuk harapan dan kontribusi sendiri di sini harapan saya semoga metode yang saya gunakan ini bisa menghasilkan prediksi harga volatilitas yang lebih akurat dibanding penelitian sebelumnya. Terus juga penelitian ini saya harap bisa membuktikan kalau faktor makroekonomi eksternal itu dapat diintegrasikan dengan baik dalam algoritma peramalan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional. Untuk kontribusi penelitian di sini, untuk kontribusi praktis ini itu menghasilkan berupa sistem pendukung keputusan yang lebih akurat untuk memitigasi volatilitas harga emas. Penyediaan model ini eh, Penyediaan model ramalan presisi ini menjadi angka awal buat simulasi kedepannya untuk perlindungan aset dan stabilitas iklim investasi. Terus sejalan juga dengan pilar SDGs 8 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis data. Jadi ini semacam prototipe atau basis eh, teori awalnya lah kalau misalnya kedepannya bakal ada sistem yang buat ramalan-ramalan kedepannya. Untuk kontribusi akademisi sendiri ini sebagai wadah pembuktian praktis kalau atas implementasi teori pemodelan hybrid itu di lingkungan akademis internal. Jadi eksperimen ini memberikan evaluasi komputasi yang nyata mengenai tingkat akurasi penggabungan kedua algoritma tersebut. Lanjut untuk di metode penelitian ini dari flowchartnya. Jadi data yang saya pakai itu harga XAUSD harian dari Januari 2024 sampai Januari 2026 atau sampai akhir 2025 Desember tanggal 31, jadi 2 tahun. Untuk variabel Y itu harga penutupan harga close emas setiap hari. Ini yang mau saya prediksi nanti. Untuk variabel kedua X1 itu indeks dolarnya yaitu kekuatan dolar Amerika. Terus untuk X2-nya itu volume perdagangan emas harian. Tapi sebelum diolah data ini harus di pre-processing dulu. Saya bersihkan data kosong akibat perbedaan hari libur bursa kayak Sabtu Minggu dan tanggal merah lainnya pakai teknik inner join. Nah, ini metode hybridnya di sini. Jadi pertama eksponensial smoothing yang data emas ini itu pakai
itu masih penuh noise atau masih kayak ada yang tiba-tiba naik ekstrim turun ekstrim. Jadi buat ngatasin outliernya tuh saya pakai simple exponential smoothing dengan nilai alpha 0,2, alpha kecil. Jadi artinya tuh em, artinya model kecil tuh percaya kalau data source itu jadi kurvanya lebih halus, gak lompat-lompat gitu. Jadi outliernya tuh di situ. Jadi di sini untuk penanganan outliernya tuh langsung dari programnya, langsung gak pakai hitungan manual. Terus kalau misalnya udah, dia bakal ngitung regresi berganda. Lalu dia bakal ngitung regresi bergandanya, terus dihaluskan. Baru saya masukin ke metode regresi linear berganda. Setelah dihaluskan tuh, pokoknya saya pakai di metode regresi linear berganda, pakai ordinary least square. Buat tahu berapa pengaruh DXY untuk volume terhadap harga emas. Untuk potongan kodenya tuh di sini kayak gini kira-kira. Jadi dia bakal ngimpor library buat ngitung. Terus kalau udah dia bakal ngakses dulu CSV yang udah saya olah tadi. Terus kalau misalnya udah, dia bakal ngitung-ngitung di sini. Terus kalau misalnya udah ngitung, dia bakal nampilin grafik-grafiknya, ntar bakal dibahas di pembahasan. Itu. Ini untuk penjabaran metode-metodenya tadi. Sesuai flowchartnya. Nah, untuk hasil pembahasannya di sini eh pertama itu hubungan antar variabel tuh di sini. Jadi matriks korelasi person ini indeks DXY punya korelasi tuh 0,6 min 0,69 dengan harga emas. Itu negatif terus cukup kuat. Jadi kalau misalnya dolar menguat, harga emas tuh turun dan sebaliknya juga. Sementara kalau volumenya tuh dia hampir mendekati 0. Ini 0,05, 0,05. Ini 0,02, 0,2. Jadi dia gak terlalu ngaruh lah kalau berdasarkan perhitungan pakai kode yang saya buat tadi. Dia gak terlalu ngaruh ke penutupan harga emas setiap harinya. Terus lanjut di nah ini untuk outputnya sendiri. Jadi untuk persamaan regresi yang dihasilkan tuh bisa dilihat di output di sini. Jadi untuk Y nya sama dengan 16.200 nih, dikurang 129 dolar ditambah 0,000005 itu untuk volumenya. Jadi artinya tuh di sini kalau misalnya setiap DXY naik 1 poin, harga emasnya tuh turun sebanyak 129,85 dolar US dollar. Terus ini masih masuk akal karena kalau dolar kuat, emas jadi lebih mahal buat pembeli luar negeri. Terus permintaan turun, harga juga ikut turun. Terus volumenya di sini juga dia gak terlalu ngaruh karena hampir hampir nol ya. Di sini dia banyak 0,0005. Tuh. Lanjut di masih di sini ini nih. Jadi lanjut di sini untuk pengujian hipotesisnya juga sama. Di sini uji F itu hasilnya lumayan. Jadi probabilitasnya di sini tuh eh sebanyak 1,95 kali 10 pangkat minus 69. Mana ya? Nah ini minus 69. Artinya model itu secara keseluruhan valid dan bisa dipakai lah, layak, sudah cukup layak dipakai. Terus DX di sini lumayan, dia tuh 0,000, DX nya tuh lumayan, itu lumayan apa, lumayan signifikan 0,00000. Kalau misalnya untuk volumenya tuh gak terlalu, sini p value nya tuh 0,59 mana ya, 0,
0,597, itu jauh di atas 0,05. Jadi secara bersamaan volume itu ikut berkontribusi, tapi kalau dia sendirian dia tuh nggak cukup buat menjelasin harga. Terus lanjut di nah ini lanjut di sini dia tuh bisa dilihat gambarnya di sini dia tuh untuk RMS-nya itu sebanyak 469,49 USD dolar. Rata-rata penyimpangannya itu rata-rata penyimpangan prediksinya harga emas di rentang 2000 sampai 4000 dolar, jadi angka ini masih masih kecil lah, lumayan kecil. Kalau untuk MAPE-nya sendiri itu 13,72%, ini di bawah 20% itu termasuk good forecasting, jadi masih, jadi perhitungan ini lumayan akurat lah. Terus untuk tingkat akurasinya di sini 86,28%. Di grafik ini juga kelihatan kalau garis prediksi yang merahnya tuh ngikutin tren harga aktual dengan lumayan mirip. Selanjut di sini ada untuk distribusi residualnya. Jadi distribusi residualnya di sini tuh berpusat di nol tuh, lumayan dia di nol makin banyak. Jadi terus juga berbentuk lonceng, bentuk lonceng di sini. Nah, tuh jadi artinya modelnya yang saya pakai ini gak bias ke satu arah, nggak terlalu tinggi ke kanan, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Nah, terus di sini terakhir ada hubungan, ada gambar titik 5, itu scatter plot hubungan linear index DXY terhadap harga XAU. Jadi ini garisnya turun ke bawah, tajam seiring dengan naiknya DXY di sini. Terus terus segitu aja untuk pembahasannya seperti itu. Terus lanjut ke kesimpulan. Ini ada 3 poin untuk kesimpulannya. Jadi pertama itu metode hybrid ini lumayan efektif. Akurasinya itu 86,28% dengan kategori good forecasting. Jadi pendekatan gabungan eksponensial smoothing dan regresi linear bergana ini bisa jadi solusi alternatif nyata buat sistem pendukung keputusan investasi. Kedua, indeks DXY itu eh, parameter yang cukup, apa ya bilangnya, cukup berpengaruh jadi untuk prediksi harga emas secara parsial, karena investor tuh cuman fokus di volume, tapi untuk DX-nya itu gak, tapi di data yang saya buat itu, di data yang saya teliti itu volume tuh nggak terlalu berpengaruh, jadi lebih baik diganti dengan variabel lain kayak mungkin makroekonomi kayak suku bunga atau inflasi gitu. Terus untuk penelitian kedepannya tuh saya sarankan supaya buat memperluas dataset tuh minimal 5 tahun, karena yang saya pakai di sini cuman sebanyak 2 tahun. Terus juga buat coba algoritma yang lebih canggih kayak LTSM atau long short term memory atau SVR atau super vector regression buat nangkep pola nonlinear yang lebih kompleks. Terus buat bagi peneliti, terus segitu aja mungkin dari saya. Saya segitu dulu presentasi dari saya tutup. Wassalamualaikum, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.